Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 5E yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang metodologi kitab tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kita diberi kemudahan di dalam mencari ilmu, diberi kesuksesan dan selalu dalam perlindungan Allah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik. Barangkali ada hal-hal yang tidak dipahami dari materi yang sudah disampaikan. Oke, ada yang bertanya? Kak, di room chat. Oke, di room chat ya. Oke, pertanyaan dari saudari Putri Handayani. Dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi ini lebih cenderung membahas tentang apa? Oke, kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi penamaan kitab tafsir? Oke. Oke, ada lagi? Itu Kak, kan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini menuliskan kitab tafsirnya hasil dari ceramah-ceramahnya. Ya. Nah, apakah 29 jilid itu mencakup 30 juz atau beberapa ayat aja atau gimana Kak? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nanti yang lain menyusul ya. Untuk respon pertanyaan Putri Handayani, apakah kitab tafsir ini 30 juz atau hanya artinya tidak selesai sampai juz 30? Kitab tafsir ini selesai sampai juz 30. Jadi sebanyak 29 jilid ya. Kalau kemarin kita belajar tafsirnya Bintu Syati, tafsir Al-Bayani di Quran Al-Karim itu kan hanya 14 surat ya. Tetapi meskipun 14 surat, tetapi kepopulerannya juga tidak kalah dengan kitab tafsir Asy-Sya'rawi ya. Nah, kitab tafsir Asy-Sya'rawi ini kitab 30 juz ya, 30 juz. Beliau selesai menulis kitab tafsirnya. Hanya saja memang ini adalah hasil ceramah, hasil kajian-kajian beliau yang dilakukan secara lisan, tapi kemudian ditulis oleh dua muridnya ya. Tapi berbeda dengan kitab tafsir Al-Manar ya. Kalau kitab tafsir Al-Manar itu yang karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, muridnya itu juga berkontribusi ikut melakukan penafsiran ya. Karena kan Muhammad Abduh hanya sampai surah sampai surah An-Nisa saja ya, ayat 125. Sementara Muhammad Rashid Ridho melanjutkan sampai surah Yusuf. Tetapi kitab tafsir itu juga belum selesai. Tetapi kalau yang kitab tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini selesai. Dan muridnya itu hanya menulis, tidak memberikan kontribusi penafsirannya ya. Kemudian isinya cenderung membahas tentang apa? Karena memang corak beliau ya, coraknya beliau ini kan ada yang mengelompokkan dalam tafsir adabi ijtimai, karena memang beliau ketika menafsirkan melakukan ketelitian terhadap redaksi kata-kata, jadi kan berarti adabinya dapat ya. Kemudian di sisi lain juga beliau ini ijtimai, artinya melakukan respon penafsiran terhadap problematika, kritik sosial dan lain sebagainya. Hanya saja memang kelebihan tafsir beliau ini gaya bicaranya, gaya komunikasinya yang memang sangat luar biasa, sehingga masyarakat itu sehingga kita sebagai seorang pembaca itu menikmati hasil penafsirannya beliau. Jadi ada yang mentipologikan tafsirnya beliau ini adabi ijtimai. Ya, tetapi ada juga yang melakukan mengelompokkan kitab tafsir ini kecenderungannya adalah hidai. Yakni hidai, huda ini kan petunjuk ya. Jadi semangat penafsirannya itu memang bagaimana Al-Quran itu betul-betul memberikan hudal linnas, begitu ya, memberikan petunjuk kepada manusia. Ada juga yang melakukan
pengelompokan bahwa kitab tafsir ini tuh lebih kepada tarbawi. Tarbawi ini pendidikan. Tetapi kan ala kulli hal semuanya itu prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Baik itu tarbawi, baik itu hidai, baik itu adabi ijtimai. Artinya memang Al-Quran itu kan diturunkan dalam rangka untuk memberikan hudal linnas. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara melakukan kitab tafsir Al-Quran ini betul-betul interaksi dengan Al-Quran ya, dengan masyarakat yang ada begitu ya. Jadi adabi ijtimai juga bisa, hidai juga bisa, dan juga tarbawi. Artinya kesemuanya itu saling melengkapi ya, dan itu ada dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Nah, apa yang melatar belakangi penamaan kitab ini? Jadi kalau di dalam muqaddimahnya kan khawatiri ya, khawatiri haulal Quran al-Karim. Nah, pernyataan itulah yang kemudian menjadi nama kitab tafsirnya. Khawatir haulal Quran, begitu ya, renungan seputar Al-Quran. Begitu. Jadi sebetulnya beliau itu tidak pernah menyebutkan karyanya ini sebagai sebuah kitab tafsir ya, hanya khawatir. Tetapi masyarakat yang ada lebih populer, lebih mengenalnya karyanya Asy-Sya'rawi ini adalah tafsir, yakni tafsir Asy-Sya'rawi. Begitu ya, Nailul Muna dan Putri Handayani. Masih ada yang mengganjal? Baik, Kak. Baik, Kak. Enggak. Ada lagi? Hanya 2 saja? Oke, pertanyaan dari Rimah ya. Bahwa kenapa? Enggak, Kak. Oke, dari Rimah ya. Dalam kitab tafsir ini hanya menjelaskan aspek ibadah saja karena melihat keadaan masyarakat saat itu. Kemudian seperti apa keadaannya masyarakat saat itu sehingga Syekh Muhammad Mutawalli terinspirasi untuk menafsirkan dalam aspek bahasa saja. Dijelaskan bahwa dalam kitab tafsir ini hanya menjelaskan aspek ibadah saja. Sebetulnya bukan hanya pada aspek ibadah saja ya. Jadi di dalam muqaddimahnya itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa hasil karya beliau itu yang sebanyak 29 jilid itu merupakan hasil renungan beliau. Jadi bukanlah tafsir, tetapi hasil renungan. Nah, kalau toh Al-Quran itu dimungkinkan untuk ditafsirkan, maka hanya Nabi Muhammad lah yang berhak untuk menafsirkan. Karena memang Al-Quran diturunkan kepadanya dan seterusnya ya. Jadi yang berhak menafsirkan itu adalah Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad itu menafsirkan Al-Quran hanya pada aspek ibadah saja. Jadi pada masa Nabi ya, bukan tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Hanya saja memang Nabi Muhammad hanya menafsirkan yang bersifat hanya pada aspek ibadah saja. Kenapa Nabi Muhammad hanya menafsirkan aspek ibadah saja, tidak menafsirkan dari aspek misal sains ataupun yang lain? Karena memang pada saat itu kan yang dibutuhkan adalah pada aspek ibadah ya, pada aspek ibadah. Dan memang kondisi intelektual masyarakat ketika Nabi masih hidup itu mereka tidak sampai ke sana ya. Temuan-temuan ilmu pengetahuan itu kan nanti setelah jauh setelah Nabi Muhammad hidup ya. Nah, disitulah kemudian penafsiran itu akan terus berkembang karena memang Nabi Muhammad hanya menafsirkan di aspek ibadah saja. Begitu ya Rimah ya, bukan kemudian tafsir khawatir ini hanya menafsirkan aspek ibadah saja, bukan, tetapi yang menafsirkan hanya aspek ibadah saja itu adalah Nabi Muhammad, sehingga proses melakukan penafsiran terhadap Al-Quran itu harus terus berlangsung ya, karena kan kebutuhan masing-masing periode, kebutuhan masing-masing abad itu kan berbeda-beda, begitu ya. Dan beliau itu tidak hanya menafsirkan pada aspek bahasa saja ya. Memang beliau ini ahli di bidang bahasa, tetapi bukan berarti penafsiran beliau itu hanya pada aspek bahasa saja. Kita melihat ketika beliau yang dicontohkan itu bagaimana ketika beliau menafsirkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Jadi karena tafsir beliau ini
hasil dari ceramah-ceramah. Namanya orang ceramah itu kan ada dialog ya, ada interaksi dengan audiens. Maka nuansa penafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini ya nuansa dialog dengan audiens ya. Apa yang kamu ketahui? Nah, habis itu nanti beliau jawab sendiri. Apa yang dipahami dari ini? Nanti beliau jawab sendiri. Sama dengan ketika beliau menafsirkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, beliau di situ kan beliau menyampaikan bahwa kata-kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama. Kan begitu, ada kata kullaha ya, ada kata kullaha. Nah, di situ kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi bertanya, karena memang ini hasil ceramah ya, bertanya. Kalau memang di situ menyebutkan kata kullaha, apakah Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Muhammad dari awal penciptaan alam semesta sampai ila yaumil qiyamah? Gitu ya. Jadi ada sebuah pertanyaan. Kalau memang benar adanya, ya, kalau memang benar adanya Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam, terus bagaimana ketika temuan-temuan atau hasil penelitian itu baru ditemukan di masa yang jauh dari Nabi Adam? Apakah itu juga diajarkan kepada Nabi Adam? Begitu ya. Nah, baru kemudian beliau memberikan jawaban. Jadi memang kekhasan tafsir beliau itu ada nuansa dialog, ya, ada nuansa dialog, dan beliau mengungkap berbagai hal ya, yang seperti itu kan tidak disampaikan di kitab-kitab tafsir sebelumnya. Begitu ya Rimah ya. Beliau memberikan perumpamaan-perumpamaan bagaimana. Jadi ayat ini wa 'allama Adam al-asma'a kullaha itu kan dalam rangka merespon malaikat ya. Ayat sebelumnya kan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di situ Allah mengajak dialog kepada malaikat ya. Bagaimana kalau saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, begitu ya. Tetapi siapa? Malaikat itu meresponnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Begitu ya. Jadi apakah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena di situ kan seakan-akan malaikat itu tidak tidak sepakat ya. Karena karena mereka mengatakan para malaikat itu bahwa manusia itu seringkali melakukan pertumpahan darah dan lain sebagainya. Nah, ayat berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ayat ini itu merespon apa yang disampaikan oleh malaikat. Jadi kenapa Allah menciptakan manusia? Karena memang manusia itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ini adalah pengetahuan. Jadi perbedaan antara manusia dengan malaikat itu adalah pengetahuan itu sendiri ya. Manusia itu bisa tinggi derajatnya itu karena dia memiliki pengetahuan ya. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Di situ kemudian beliau menjelaskan bagaimana Allah memberikan kelebihan terhadap Nabi Adam, tidak memberikan kelebihan terhadap malaikat, di mana secara asal itu manusia itu dari asal yang rendah. Karena tanah itu kan diinjak-injak ya. Jadi seakan-akan itu rendah ya. Sementara malaikat itu dari cahaya. Artinya di sini orang yang berilmu itu bukan karena dia itu bukan karena dia itu hebat. Ya, tetapi karena memang Allah yang menghendaki dia diberi ilmu. Orang pintar itu bukan karena dia pintar, tetapi karena Allah memberikan ilmu kepada orang tersebut dan lain sebagainya. Beliau kasih perumpamaan bagaimana Nabi Sulaiman dengan Hudhud. Jadi secara posisi kan lebih tinggian Nabi Sulaiman ketimbang Hudhud. Tetapi di situ Allah memberikan kelebihan kepada Hudhud. Ahattu bima lam tuhit bihi. Saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai Nabi Sulaiman. Begitu kan? Jadi di sini Allah memberikan kelebihan terhadap Hudhud. Begitu juga beliau kasih perumpamaan lagi Nabi Sulaiman, Nabi Musa dengan Khidir. Secara posisi lebih unggul Nabi Musa karena Nabi Musa ini seorang rasul dan nabi. Sementara Khidir ini seorang hamba yang solih begitu ya. Tetapi Khidir ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa dan seterusnya. Beliau memberikan penjabaran secara panjang lebar. Jadi recommended ya, kitab tafsir ini enak dibaca.
dan mengungkap berbagai hal. Begitu ya Rimah ya? Ya Kak. Kak, Oke. maaf Kak, itu ada yang belum masuk, minta di ACC. Ada yang belum masuk apanya? Belum masuk ke Zoom, minta di ACC. Oh, oke. Sebentar. Sudah masuk belum? Saya udah lepas kuncinya, jadi supaya tidak ada notif ya. Oke, begitu ya Rimah ya. Masih ada yang mengganjal? Putri Miftahul Khair, izin bertanya, tafsir Asy'arawi ini belum selesai ya, Putri Miftahul Khair. Kemudian Rizky Aulia Isyatami. Apakah ada pengaruh dari keadaan sosial politik pada masa beliau mempengaruhi penafsiran beliau dalam kitab tafsirnya? Oke, memang di situ ada pergolakan ya, kondisi politik ya. Karena memang beliau ini tidak terlibat langsung dengan gerakan-gerakan yang mengkritik terhadap kondisi politik, berbeda dengan Said Qutb ya. Said Qutb itu kan memang betul-betul terjun langsung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, sehingga betul-betul mengkritik kondisi politik pada saat itu. Nah, kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, karena memang beliau itu kan lahir di Mesir itu belum merdeka ya, tetapi di situ beliau tidak langsung berhubungan ya, yang kemudian akhirnya tafsirnya itu tidak sampai seperti kitab tafsir Said Qutb. Tetapi beliau juga melakukan kritikan-kritikan sosial ya, bagaimana penafsiran terhadap perempuan, bagaimana penafsiran terhadap penciptaan perempuan, bagaimana penafsiran terhadap terhadap kondisi-kondisi sosial ya, tetapi tidak sampai seperti Said Qutb yang betul-betul, karena beliau kalau melihat sosiohistorisnya Said Qutb itu kan yang awalnya pro Barat kemudian menjadi fobia terhadap Barat, anti Barat dan lain sebagainya. Kemudian beliau yang keluar masuk penjara, mengikuti gerakan Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Jadi karena kondisi sosial yang berbeda ya, apalagi Said Qutb itu kan berbackground keluarganya yang memang sudah mengikuti organisasi ya, mengikuti partai. Jadi memang gerakannya juga berbeda dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Begitu ya. Siapa tadi? Rizky Aulia Isyatami. Jadi beliau melakukan kritikan ya, juga, tetapi tidak sampai pada mengkritik habis kondisi politik pada saat itu ya. Siapa? Kalau tidak salah ya, saya pernah membaca Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini juga pernah kunjungan ke Indonesia ya. Kalau tidak salah ke Bandung atau di mana itu pada tahun 1955 bersama Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ini kan yang juga menuduh Said Qutb melakukan pemberontakan, ingin membunuh Jamal Abdul Nasir ya. Tetapi di situ Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah berkunjung ke Indonesia bersama Jamal Abdul Nasir. Begitu ya. Rizky Aulia Isyatami. Kemudian ya baik Kak. Kitab tafsir ini banyak hasil dari ceramah dan dialog. Apakah termasuk dalam tafsiran bir-ra'i? Ya, kitab tafsir ini bir-ra'i karena memang beliau menggunakan tafsir bil ma'thur juga, tetapi didominasi tafsir bir-ra'i. Analisa-analisa beliau seperti yang sudah dijelaskan ya, bagaimana beliau memberikan penjelasan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, itu masih sangat panjang ya. Karena kalau dipaksakan dijelaskan semuanya bisa sampai lebih dari sampai 2 jaman mungkin ya. Makanya di situ saya hanya satu
1 halaman lebih sedikit ya yang saya sampaikan di video itu. Jadi bagaimana beliau melakukan analisa terhadap nazzala dan anzala, itu kan luar biasa ya Al-Quran itu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nazzala 'alaikal kitab. Sementara wa anzalat Taurat wal Injil menggunakan kata anzala kalau Taurat sama Injil, itu menunjukkan bahwa Taurat sama Injil itu diturunkan secara sekaligus, sementara Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nazzala menggunakan nazzala ya. Nazzala yunazzilu tanzil. Anzala yunzilu inzal. Jadi Al-Quran memang beliau kemudian menganalisa, mentipologikan bahwa Al-Quran itu turun dalam 2 fase ya. Fase pertama adalah inzal, di mana Al-Quran itu turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Wallahu a'lam ya, karena tidak disampaikan bagaimana cara turunnya. Nah, kemudian Al-Quran, yang kedua, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun. Kenapa secara berangsur-angsur? Ya, kenapa nggak secara sekaligus? Nah, ini juga sudah banyak disampaikan di dalam Al-Quran dalam rangka untuk apa saja? Tahu nggak kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa? Kayaknya ulumul Quran 1 ya. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena untuk menambah keteguhan umat muslim. Menambahkan apa? Menambah apa? Keteguhan umat muslim gitu Kak, biar sedikit-sedikit tapi gitu. Ya, bisa-bisa menambahkan keteguhan umat muslim. Di sisi lain juga menambahkan keteguhan Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad ketika galau, ketika dihadapkan oleh masalah, itu kan beliau butuh wahyu ya. Misalnya ketika ada jangka waktu yang sangat lama beliau tidak diturunkan wahyu, beliau kan gelisah ya. Kemudian turunlah surah Ad-Duha begitu. Begitu juga pernah Nabi Muhammad itu ditantang ya oleh masyarakat kafir Quraisy, begini, kalau memang kamu seorang nabi, kalau kamu memang seorang rasul, kalau kamu memang seorang nabi, coba ceritakan kepada kami bagaimana kisah Ashabul Kahfi, begitu ya. Tetapi pada saat itu Nabi Muhammad langsung mengatakan Oke, besok saya akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi, begitu ya. Nah, ketika ditunggu keesokan harinya, Allah tidak memberikan wahyu. Beliau kan gelisah ya, tidak diberikan wahyu. Ditunggu keesokan harinya lagi, Allah tidak memberikan wahyu. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu menanyakan mana, katanya mau menceritakan kisah Ashabul Kahfi, tapi mana buktinya? Dan lain sebagainya ya. Yang kemudian akhirnya turunlah wahyu, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. وَلَا تَقُولَنَّ, dan janganlah kamu menyampaikan lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghada, bahwa saya akan melakukan esok, illa iyyasya-Allah, kecuali mengucapkan kata insyaallah. Nah, kalau memang Al-Qur'an itu dibuat betul-betul dibuat oleh manusia, oleh Nabi Muhammad, maka di situ tidak ada teguran ya. Al-Qur'an kan di dalamnya di mana Nabi Muhammad ditegur abasa wa tawalla, begitu juga Nabi Muhammad karena memang hatinya itu sangat lembut ya. Beliau memang dimusuhi oleh banyak orang ya, oleh kafir Quraisy. Tetapi ketika ada pemimpin Quraisy meninggal, kemudian anaknya mendatangi Nabi Muhammad meminta untuk mensolati ayahnya yang meninggal, Nabi Muhammad itu langsung berdiri, ya, langsung berdiri dan hendak menyolati pemimpin pemuka Quraisy tersebut. Dengan alasan apa? Barangkali dengan saya mensolati, maka banyak yang masuk Islam, begitu ya. Jadi memang hatinya itu sangat lembut, tidak ada dendam ya. Tetapi kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu mensolati ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri, dan seterusnya ya. Artinya di situ juga teguran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul buatan Allah ya, bukan buatan Nabi Muhammad. Karena kalau misalnya kalian membuat sebuah karya, apakah kritikan-kritikan terhadap kalian itu disampaikan di dalam karya tersebut? Karakter manusia itu kan menyembunyikan ya, menyembunyikan apa yang menjadi aibnya.
Tapi berbeda dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, tetapi itu adalah buatan Allah sendiri. Jadi adanya teguran itu membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul bukan buatan Nabi Muhammad. Itu salah satu faktornya ya, salah satu cirinya. Nah, jadi beliau melakukan analisa nazala dengan anzala, dan beliau melakukan analisa-analisa bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Kita jangan kemudian, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi ya, jangan kemudian kita menanyakan bagaimana beliau mengajarkannya, bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Itu kita tidak jangan menanyakan wa kaifa begitu ya, karena Allah punya cara sendiri bagaimana cara mengajarkannya. Berbeda dengan makhluk, di mana makhluk ketika mengajarkan butuh media. Seperti kita belajar ini butuh media Zoom, butuh apalagi, butuh data, butuh laptop, butuh HP, dan butuh yang lain, yang kemudian akhirnya kita bisa bertatap muka meskipun via online gitu ya. Tetapi kalau Allah tidak membutuhkan itu semua ya, dengan cara memberikan ilham, menancapkan ilmu tersebut melalui ilham di hati Nabi Adam dan seterusnya. Jadi penafsiran beliau itu birra'i ya, karena lebih didominasi analisa beliau ketimbang pengutipan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, tetapi lebih banyak menggunakan analisa logikanya beliau ya. Begitu ya, siapa tadi? Rumiyati. Kemudian Sofi Nilal Muna. Kitab ini ditulis oleh muridnya, lalu apakah penulisan tersebut diminta oleh Muhammad Mutawalli atau inisiatif dari catatan pribadi murid atau bagaimana? Ya, jadi memang atas permintaan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya kitab tafsir ini ditulis. Sebetulnya kitab tafsir ini sebelum ditulis itu memang sudah diterbitkan di beberapa majalah ya, seperti kitab tafsir Al-Manar. Begitu juga kitab tafsir apa lagi yang diterbitkan di majalah? Al-Jawahir ya, karyanya Tantowi Johari itu juga dari majalah. Jadi berawal dari majalah, kemudian hasil hasil ceramah-ceramah tersebut diterbitkan di majalah dan juga kemudian ditulis di dalam sebuah karya ya. Karena kita itu sangat untungnya saja karya beliau itu ditulis ya, kalau tidak sampai kepada kita. Begitu ya Nilal Muna. Cuma memang muridnya ini tidak seperti Muhammad Rashid Ridho ya, yang ikut berkontribusi melakukan penafsiran. Kalau Muhammad As-Sinrawi ini beliau hanya melakukan penulisan saja. Pastinya sudah melalui proses edit ya, karena kan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini masih hidup. Jadi kitab tafsir ini terbit 1991, sementara Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini meninggal 1998. Jadi kalau beliau ini namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya. Kalau hanya Mutawalli Asy'arawi itu ayahnya namanya Mutawalli Asy'arawi. Anaknya yang punya kitab tafsir ini namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Oke, Sarah. Ada sebagian teman-teman yang di ACC. Iya, belum ada yang di ACC, Kak. Di ACC ini ya, masuk room ya? Iya, Kak. Oke. Padahal sudah dilepas ya kunci waiting room-nya. Oke. Selanjutnya Putri Miftahul Khair. Kekhasan tafsir Asy'arawi ini kan dialog. Apakah dalam penafsirannya memasukkan kisah Israiliyah juga? Karena biasanya penceramah itu seringkali menggunakan cerita dalam penyampaiannya. Oke. Kitab tafsir beliau saya juga cross check ya. Melihat bagaimana ketika beliau menafsirkan di surah Al-Baqarah yang tentang penurunan itu, fa'azallahumas syaitan ya, di mana fa'azallahumas syaitan, di mana Nabi Adam sama Hawa itu tergelincir ya oleh syaitan. Artinya karena Nabi Adam sama Hawa itu Oke. Saya tidak jelaskan dulu. Ketika
mufasir pada umumnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah itu yang fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma dan seterusnya, itu kan selalu mengaitkan di situ Nabi Adam sama Hawa tergelincir dan dikeluarkan dari surga, ya, dikeluarkan dari surga. Nah, di situ banyak sekali kemudian para mufasir sebelumnya ya menafsirkan. Sebelumnya ini maksudnya dalam era pertengahan sama klasik ya. Mereka menjelaskan bahwa mengutip bagaimana Adam sama Hawa itu bisa keluar dari bagaimana iblis itu bisa masuk ke surga, sementara iblis sendiri ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu sudah dikeluarkan. Akhirnya memasukkan kisah-kisah Israiliyah di mana iblis itu masuk ke perut ular, dan ular itu masuk ke sorga, dan dia keluar dari mulutnya. Ular itu berbentuk ini itu. Artinya itu ada kisah Israiliyat ya. Tetapi berbeda dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ya. Beliau memang menghindari itu karena kisah jadi di era-era kontemporer itu mereka lebih menghindari kisah-kisah Israiliyat ya. Karena memang fungsinya yang tidak ada kisah Israiliyat itu. Apalagi ketika misalnya Muhammad Abduh ya, Muhammad Abduh itu menyampaikan kenapa tafsir-tafsir sebelumnya, tafsir era pertengahan dan klasik itu lebih banyak menyampaikan kisah-kisah Israiliyat, karena ketika menafsirkan kisah itu dalam rangka untuk mendeskripsikan kisah itu secara detail. Sementara Al-Quran tidak menjelaskan secara detail, makanya akhirnya dipaksakan dan mencari informasi di luar Al-Quran itu sendiri, di luar hadis, yakni kisah-kisah Israiliyat ya, yang memang itu berasal dari ahlul kitab dan lain sebagainya. Berbeda dengan kata Muhammad Abduh ya, berbeda dengan prinsipnya Muhammad Abduh di mana kisah itu bukan dalam rangka Al-Quran menjelaskan kisah itu bukan dalam rangka untuk mendeskripsikan kisah itu secara lengkap, tapi sebagai ibroh. Ya. Jadi yang diungkap itu adalah ibrohnya. Sama juga dengan Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika menafsirkan Israiliyat, fa'azallahuma syaitanu anha. Ada yang itu lagi enggak? Maka beliau itu menafsirkan dengan ayat yang lain. Fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma. Ya. Surah apa itu? Al-A'raf ya. Jadi di situ Nabi Adam, fawaswasalahuma syaitan, di mana syaitan itu membisikkan kepada Adam sama Hawa. Namanya membisikkan, kita pun juga bisa dibisiki oleh syaitan ya. Syaitan itu kan mengalir di darah kita, ya. Jadi beliau betul-betul hati-hati ya, tidak kemudian mengutip kisah Israiliyat yang dimana iblis itu masuk surga dengan masuk ke perut ular dan lain sebagainya. Beliau melakukan analisanya seperti itu menggunakan penafsiran fawaswasalahuma syaitan. Apa yang dibisikkan oleh oleh iblis? Apa itu ayat selanjutnya? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, begitu ya. Jadi yang dibisikkan oleh iblis kepada Nabi Adam sama Hawa itu bahwa apa yang dilarang oleh Tuhanmu itu, karena memang Tuhanmu ini berkeinginan agar kamu itu tidak menjadi malaikat hidup selama-lamanya. Antakuna malakaini aw takuna minal khalidin dan seterusnya. Begitu ya. Jadi beliau terhindar dari kisah Israiliyat. Ada lagi? Sudah cukup? Besok libur ya? Libur panjang, cuti bersama. Atau tetap kuliah besok? Sepertinya Kamis aja, Kak. Oh, Kamis aja ya. Rajin ya. Libur nasional cuti bersama 5 hari, tapi anak kelas 5D tetap kuliah ya. Tapi emang dari kamusnya disuruh Dari kamusnya memang tidak memberikan pemberitahuan apa-apa sih, tapi itu kesepakatan antara dosen sama guru sama mahasiswa.
Tapi memang libur nasional ya, cuti bersama dari hari Rabu sampai hari Minggu. Cuma ya konsekuensinya kalau libur nanti di belakang numpuk ya. Iya itu. Bukan kita yang rajin, Kak. Dosen yang rajin. Oh, dosennya ya yang minta masuk ya. Ya. Ini yang rajin. Ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita 2 mungkin ya. Atau bagaimana? Nggak apa-apa 2. Jadi Nggak nanti apa-apa, Kak. masuknya ya 20 menit lebih cepat misalnya begitu. Jadi kita tidak sampai mencari hari lain. Baik, Kak. Oke, sudah Biar lebih cukup. cepat selesai, Kak. Jadi kitab tafsir ini rekomen ya dibaca ya. Apalagi kitab tafsir ini juga sudah ada terjemahannya ya. Jadi enak. Perlu untuk dibaca tafsir karya Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kalian juga semoga sehat selalu ya. Tetap semangat. Amin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.